Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Jendo Idea. Seperti biasa, kita akan membahas indeks kita hari ini maupun saham yang saya berikan, rekomendasi saya berikan kemarin dan rekomendasi hari ini saya tidak berikan ke grup umum karena untuk grup umum itu saya berikan hanya 3 hari dalam seminggu. Ya, hari ini saya memberikan menu buy close di grup rekomendasi itu saya berikan MMLP dan sudah cuan 2, di atas 2,5%. Sudah langsung dikasih cuan. Jadi saya suruh jual dulu 50%, 50% jika mau dikawal, kawalnya di modal. Saya sudah infokan seperti itu. Ya, itu cara trading ya. Jadi nggak ngoyo-ngoyo Anda tiba-tiba hold, hold, hold ya. Jangan semua saham Anda beli Anda hold. Ya cuannya nggak Anda nikmati. Anda cuma liatin doang kalau Anda hold semua. Ya Anda harus realisasikan. Anda tidak bisa eh, menentukan market besoknya seperti apa, besoknya seperti apa. Kita hanya bisa menganalisa ya. Jadi kalau sudah cuan, ya cuan bungkus saja. 2%, 3%. Saya sudah bilang kalau dalam 1 hari Anda bisa konsisten 1%, sebulan berapa? Sebulan 20%. Anda anggap saja 20% Anda anggap saja 10% itu untuk jika terjadi cut loss. Jadi Anda masih dapat sekitar 10%. Itu hitung-hitungan ya itu hitungan kasarnya lah. Tapi ingat di market itu tidak bisa kita hitung seperti matematika, tidak ada yang pasti. Jadi itu hanya pengalaman saja yang saya ceritakan ya. Kalau ditanya ada hitung-hitungan yang pasti nggak ada. Market itu tidak ada hitung-hitungan yang pasti. Ya, tapi kita bisa menganalisa ya berapa sih yang kita mau dapat. Anda mau dapat berapa 1 hari? Ya, kalau nggak tercapai dong nggak apa-apa. Kalau tercapai udah berhenti dulu, santai dulu. Ya besok lanjut lagi. Ya psikologis dipakai, dijaga ya teman-teman. Jadi nggak bisa Anda mengharapkan jackpot semua saham Anda harapkan jackpot ya. Anda nggak bisa seperti itu. Kalau trading semua saham Anda harapkan jackpot. Jackpot itu ya Anda beli saham wajib naik di atas 10%. Nggak bisa. Anda pasti nggak akan berkembang porto Anda. Percaya sama saya. Ya, jangan percaya sama saya juga. Anda pengalaman saja. Jika Anda tidak percaya, Anda coba aja. Ya, pengalaman mungkin bisa mengajarkan Anda lebih baik lagi. Oke, untuk indeks kita eh kemarin sempat saya bilang akan turun ya. Dan hari ini candlenya merah ya. Karena dia memang turun ya, tapi turunnya masih oke. Turunnya di atas 7050 ini bertanda dia oke nih. Apakah bisa terjadi koreksi? Bisa saja karena candlenya ini merah. Mungkin akan bisa terjadi koreksi, sangat bisa terjadi koreksi di 7050, 7020. Dan itu pun koreksi-koreksi yang wajar ya. Koreksi-koreksi yang wajar. Untuk sekarang resisten ada di 7080. Mentok-mentok 7100 ya, itu resisten cukup kuat untuk indeks kita. Kalau tanya indeks kita memang dari beberapa bulan yang lalu memang sudah sangat oke. Fasenya fase uptrend ya. Bapak Ibu bisa cek analisa-analisa saya yang dulu-dulu saya bilang indeks kita ini pertama dalam fase sideways panjang dan setelah itu menuju uptrend. Jadi santai saja. Tapi biasanya akan ada waktunya terjadi pembalikan arah. Ya, teman-teman harus siap itu. Ya, karena tidak selalu market itu selalu bullish dan tidak selalu market itu selalu bearish ya. Jadi ya teman-teman harus antisipasi ya. Jangan jangan terlalu bergebu-gebu untuk tradingnya. Anda harus ada plannya. Oke, lanjut ke saham yang saya berikan kemarin. Saya berikan kemarin itu saham CMPP. Ya, CMPP. Saya suruh buy 740 ini saya berikan di grup umum juga, di grup rekomendasi juga. Hari ini naik lumayan ya. Hari ini naik lumayan CMPP hampir 740 ya kemarin ya. Dan itu pasti dapat karena dibanting sampai ke 720 kemarin, 725. Ya harusnya dapat, pasti dapat. Ya ini saya hitung 742 deh. Hari ini naik sampai 790. Ya 6% Anda cuan. Gak usah 6%, 5% Anda realisasikan sudah lebih dari cukup. Ya, sudah lebih dari cukup. Begitu ya, CMPP oke lah. Dan hari ini saya memberikan menu buy close di grup rekomendasi itu MMLP
akan saya jelaskan juga di sini, tapi memang sudah cuan sih. Jadi tinggal mau jual atau enggak nih. Ya sudah cuan, kita ambil di 605. Dan ini kita tektokan 3 kali. Teman-teman ada yang HK 610 jual di 625 atau 620, pas turun beli lagi mereka. Beli lagi di 610, 605 karena sempat dibanting, pasti dibanting sampai ke 600. Otomatis yang antri di 605 pasti dikasih. Ya, pasti dikasih. Dan closing juga cuan lumayan. Ya, cuan lumayan sekitar ya 2,60% dapat ya. Nah, ya 2,60% dapat ya untuk MMLP kalau jualan hari pas closing tadi. Karena closingnya juga di bid bukan di over. Ya pasti kejual. Jadi intinya MMLP oke, cuma yang biasanya dia suka ngeprank juga. Besoknya hari ini naik tinggi, besoknya dia naik naik sedikit lalu turun ya. Intinya kawal saja di harga modal ataupun maksimal di 600. 600 jebol jual saja. Tapi kalau memang mau jual sekarang ya sudah cuan juga teman-teman di grup rekomendasi ya. Udah lebih dari 0,5%. Hitungannya nggak sampai 30 menit ya. Nggak sampai sejam deh. Nggak sampai sejam udah cuan 2,5%. Anda tinggal realisasikan saja. Ya kalau mau dikawal ya jual dulu. Saya sudah bilang jual dulu 50%. Sisanya kawal di modal. Jadi kalau dia turun ke modal, Anda tinggal haki saja, Anda tetap cuan. Ya, begitu tradingnya. Jangan maksa. Anda nggak bisa maksa market. Oke, lanjut ke saham-saham yang di request saya teman-teman grup ya, ADMR. Pertama ADMR. Nah, nggak ada ya. Ntar kita ganti chart dulu. Kita ganti chart dulu ya. Kita ganti chart dulu. Ini nggak ada ADMR-nya di sini. Nggak tahu investing ini kadang-kadang suka error. Oke, kita ganti trading view. ADMR. Oke, tapi sudah cukup tinggi. Ya, menurut saya ini cukup tinggi. Risk reward menurut saya udah kurang menarik ya. Mentok-mentok ya paling ke 2.400. Ya itu pun kalau bisa ke 2.400. Kalau nggak bisa ya mentok-mentok ke 2.320, 2.350, habis itu bisa kepentok ke bawah. Ya, support kuat ini sangat jauh. Support kuat ada di 2.100. Ya, 2.100 sampai 2.150 itu support kuat dari ADMR ataupun support uptrend. Jadi menurut saya kemungkinan masih bisa naik yang paling tinggi di 2.400. Tapi dia harus lewatin dulu 2.320-nya. Kalau nggak bisa tembus 2.320 itu akan terjadi koreksi. Ya koreksi dulu ke 2.200. 2.200 nggak kuat dia akan turun ke 2.100 sampai 2.150. Ya, jadi kalau saya sih saya nggak akan ambil dulu ya. Karena memang dia sudah, maksudnya dia cukup tinggi, biasanya akan terjadi koreksi dulu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau masih bisa naik, masih bisa naik. Ya tergantung Anda membacanya risk reward-nya seperti apa. Ya, Anda harus tahu tolak ukur risk reward-nya seperti apa. Nanti itu di kelas diajarkan, tapi kalau di sini saya nggak akan kasih tahu bagaimana mengukurnya, kan panjang juga nanti saya jelaskannya. Oke, jadi begitu untuk ADMR ya, masih oke, masih sangat uptrend tapi sudah cukup ketinggian. Menurut saya sudah cukup ketinggian. Kemarin saya sudah infokan di grup rekomendasi, saya ambil di bawah 1.700, 1.600-an ya. Pas saat market-market dibanting itu saya ambil. Saya jualnya nggak sampai sekarang, saya udah lepas semua. Kemarin jualnya di berapa ya? Sekitar 2.000 udah saya lepas semua. Ya kita nggak usah terlalu greedy banget lah. Yang penting cuan realisasikan sampai nanti uang cuan Anda yang trading buat Anda. Ya, jadi uang modal Anda bisa simpan atau invest ke tempat lain. Jadi Anda trading sudah bisa pakai uang cuan. Ya seperti itu. Kalau saya konsepnya begitu. ESA juga sudah cukup tinggi. Ya, sudah cukup tinggi, masih bisa naik, masih bisa. Ya, paling mentok ke 1.300 sampai 1.250 dulu, sampai ke 1.300 itu resisten cukup kuat. Kalau nggak kuat, mungkin dia akan turun dulu, tes dulu di 1.120 sampai 1.080. Ya, 1.120, 1.080 itu support uptrend dari ESA. Untuk sekarang dia memang sudah cukup tinggi menurut saya. Ya, biasanya akan terjadi kenaikan, masih bisa kenaik, tapi ya kalau untuk naik lebih tinggi lagi agak lebih berat ya. Karena 1.300 harus dijebol lagi untuk ESA. Jadi ESA cukup oke tapi sudah cukup tinggi.
Ya, atur resiko saja untuk jika masih masih mau buy ESA. MPPA dibilang jelek belum? Ya masih mantul di 400, masih oke. Masih mantul di 400, intinya 400 kalau jebol ya akan koreksi dulu ke 390. Ya. MPPA ini masih oke lah ya, masih masih oke lah. Dia turun ke 390 juga dia masih oke. Ya, masih oke. Jadi koreksi-koreksi masih dibilang koreksi yang wajar. Kalau dia masih mampu bertahan di atas 400 ataupun 3940 masih ada potensi ke 410 sampai 420-an. Ya, itu resisten dari MPPA untuk sekarang. Jadi MPPA masih oke lah, masih di atas kok dia, masih uptrend. Lanjut ke BEVIC. BEVIC kenceng ya naiknya ya. Kenceng tapi kepentok resisten di 180. Ya kalau 180 confirm break, nah itu baru menarik. Confirm break dia bisa ke 200. Nah, bisa ke 200 sampai 220. Itu agak panjang ya. Perjalanan nggak langsung ujuk-ujuk. Break 180 langsung ke 200. Belum tentu. Ya, bisa saja koreksi dulu ataupun set dulu di atas. Tapi kalau dia bisa break 180, targetnya kemungkinan akan ke 200 sampai 220. 220 itu salah satu resisten cukup kuat, tapi harus jebol dulu 200-nya. Kalau tanya Basic oke, tapi biasanya akan terjadi koreksi dulu ya. Kalau udah tinggi begini, apalagi nggak jebol 180, mungkin dia akan tes ke cukup jauh ya, 156 sampai 160 itu resisten, itu support yang harus dites jika ingin naik lebih tinggi lagi jika dia terjadi koreksi. Intinya 156 sampai 160 jika dia terjadi koreksi di 180-nya. Ya, jaga-jaga saja di 156 160. Itu salah satu support uptrend yang akan dibuat. Biasanya seperti itu untuk BEVIC ya. Lanjut ke saham bike bike sepeda ya. Saham sepeda. Aduh, ini baru ya. Jadi datanya belum terlalu kuat dan ini aduh. Kalau gini, kalau saham-saham IPO, Anda misalnya Anda ikut IPO nih, target saja jika dia arah besok, hari ini besok, besoknya arah, Anda jualan, jangan Anda kejar lagi, beli lagi, karena analisanya belum 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 bisa dibaca. IPO ini ya kita agak gambling sebenarnya. Kita beli pas hari pertama arah, nah Anda jualan dulu 30%. Besoknya arah, Anda jualan lagi 50%, sisain 20%. Lihat besoknya, kalau besoknya dia arah dan tidak dikunci arahnya, Anda langsung lepas semua. Udah. Dan Anda jangan beli lagi. Yang antri beli, ada support-support apa, ini belum kebaca soalnya. Ya, ini belum bisa baca supportnya. Support apa? Anda mau teknikal baca support apa? Kalau yang bilang supportnya di sini, yaitu datanya belum, memang mungkin iya supportnya di sana, tapi kan secara histori dia belum kebaca, belum kuat, support yang disebutnya belum kuat. Jadi kalau IPO seperti ini, lebih baik hindari dulu ya, karena ini kalau dibilang trennya downtrend banget ini. Ya kalau tanya supportnya sekarang, supportnya di 190. Apakah kuat? Kita belum tahu. Apakah supportnya 190 kuat? Kita belum tahu. Tapi kalau dia bisa kuat ya mentok-mentok ke 210 sampai 220 lah ya untuk buy. Posisinya sekarang downtrend. Lanjut ke Jaya. Jaya lagi sideways di persimpangan sekarang ya. Lagi di persimpangan. Support 132, 130, resisten ada di 140, 143. Kalau bisa break 143, Jaya bisa konfirmasi uptrend ya. Kalau bisa break 143, apalagi bisa naik di atas 145 itu dia bisa kuat naiknya. Kalau bisa break 145-nya. Pertama pertama harus jebolin dulu 143-nya. Kalau dia nggak mampu jebol, dia akan turun dulu, tes lagi supportnya di 132, 130. Dan 132 sampai 128. Itu supportnya ya. 128 sampai 132 itu support dari Jaya. Posisinya lagi di persimpangan sekarang. Lanjut ke SMBDR. SMDR. Oh ya, tadi ada MR ya. Salah. Ini SMDR. Oke ya.
Oke, ini oke. SMDR oke, tapi jebol 1600 dulu. Ke 1600 jebol, lanjut ke 1620, 1650. Ya, dia harus ada tugas dulu untuk SMDR, jebol dulu 1600 kalau mau melanjutkan kenaikan. Tapi kalau nggak mampu break di atas 1600, kemungkinan dia akan koreksi dulu ke area 1500-nya. Nah, kalau dia masih bertahan di atas 1480 sampai 1500, STMR masih sangat oke. Masih sangat oke. Ya, karena dia masih uptrend. Lanjut ke Tekim. Tekim masih kurang oke ya, masih lagi di area-area bawah sekarang. Ya, area bawah, jaga-jaga saja. Ntar saya lihat dulu. 6.900 itu support paling kuat dari Tekim. Kalau jebol bisa konfirmasi downtrend, tapi kalau masih bertahan, masih oke, masih bisa naik tes lagi ke 7150 sampai 7200-nya. Posisinya lagi cenderung agak di bawah sekarang, tapi belum downtrend ya. Cenderung agak di bawah tapi belum downtrend untuk Tekim. Selama masih bertahan di 6.900, Tekim masih belum downtrend. Lanjut ke Medco. Medco kurang oke ya, karena sudah menuki ke bawah sekarang posisinya. Posisinya sudah menuki ke bawah, tapi masih bisa mantul-mantul di area 550, 540. Itu support paling kuat. Jaga-jaga 540-nya kalau sampai jebol, dia bisa konfirmasi downtrend. Tapi kalau masih bertahan di atas 540 sampai 550, Medco masih akan mencoba naik ke area 580 sampai 600. Akan lebih menarik kalau Medco bisa jebol 600-nya. Ya, 600 karena itu titik penting untuk Medco. Karena 600 ini bisa dibilang titik pembalikan arah dari area bawah ke area atas ya. Kalau dia bisa break 600-nya sampai 620, Medco bisa kembali uptrend tes lagi 650 sampai 680-nya. Tapi untuk sekarang dia harus bertahan dulu 540-nya. Ya. Selama 540 masih dijaga, Medco masih bisa dikatakan cukup aman. Tapi kalau sudah break di bawah 540, lebih baik hati-hati karena itu bisa dikatakan pembalikan arah untuk downtrend ya. Ya, kalau dia 540 jebol bisa OTW ke 500. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati, diberikan kelancaran dari segi pekerjaan, trading, usaha, maupun aktivitasnya selalu dilancarkan dan kesehatannya selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.